warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Anissa Hafidzi. Saya Syifa Sadia. Saya Muhammad Jauhar Fayad. Saya Maktum. Saya Alvin. Di sini kami akan Menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk. Cekidot. Pada video kali ini kami akan mempelajari tentang peluang kejadian majemuk. Ada berapa macam peluang majemuk? Sebelum ke macam-macam peluang kejadian majemuk, kita bahas dulu apa itu peluang kejadian majemuk. Peluang atau probabilitas adalah cara yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Nah, dalam teori peluang ada juga yang namanya peluang kejadian majemuk. Sesuai namanya, peluang kejadian majemuk adalah cara yang digunakan untuk menghitung peluang yang terjadi jika ada dua atau lebih kejadian. Sekarang kita masuk ke macam-macam peluang kejadian majemuk. Ada beberapa macam peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu peluang kejadian saling lepas, kedua peluang kejadian tidak saling lepas, ketiga peluang kejadian saling bebas, dan terakhir peluang bersyarat. Kita mulai bahas kejadian yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan, maka disebut kejadian saling lepas. Rumusnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Jadi untuk kejadian majemuk kita harus melihat apakah ada irisannya atau tidak. Jika tidak ada irisannya, berarti termasuk kejadian saling lepas. Lalu kita lanjut bagian yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan, maka disebut kejadian tidak saling lepas. Jadi kebalikannya dari yang tadi. Rumusnya yaitu peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Pada umumnya untuk saling lepas dan tidak saling lepas biasanya dihubungkan dengan kata atau pada soal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B atau sebaliknya, maka disebut kejadian saling lepas. Ini adalah rumus untuk saling bebas. P A irisan B sama dengan PA kali PB. Oke, sekarang kita bahas materi terakhir, yaitu peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumusnya yaitu peluang A bersyarat B sama dengan peluang A kali P A irisan B per peluang B. Pada umumnya untuk saling bebas dan peluang bersyarat biasanya dihubungkan dengan kata dan pada soal. Berikut ada satu soal yang merupakan contoh dari salah satu macam-macam peluang kejadian majemuk. Soalnya yaitu, jika Rani melempar 2 buah dadu dilemparkan 1 kali, hitunglah peluang muncul jumlah mata dadu yang berjumlah 5 atau 11. Nah, sebelum itu kita lihat percobaannya dulu ya di video berikut ini. Nah, setelah kita lihat video yang tadi, kita tahu bagaimana konsep mengenai peluang menggunakan mata dadu. Nah, di sini ada penjelasan dari soal yang tadi. Nah, di sini kan ada kata atau. Maka soal ini termasuk ke kejadian saling lepas atau tidak saling lepas. Mari kita jawab soal tersebut. Di sini ada hitunglah peluang muncul jumlah mata dadu yang berjumlah 5 atau 11. Ini ada 2 kejadian. Misalnya, kejadian A adalah kejadian di mana muncul dadu berjumlah 5. Nah, sekarang kita coba tulis untuk menentukan NA-nya. Kita tulis semua kemungkinan agar jumlah kedua dadu itu 5. Bisa seperti ini. Bisa dadu pertamanya 1, kemudian dadu keduanya 4, atau dadu pertama 2, dadu keduanya 3, atau dadu pertama 3, dadu keduanya 2, atau terakhir, dadu pertama 4, dadu keduanya 1.
Jadi, banyak kemungkinan untuk kejadian A atau kita sebut NA itu adalah 4. Nah, sekarang kita lanjut ke kejadian B. Kejadian B adalah kejadian di mana muncul dadu berjumlah 11. Kemungkinannya hanya 5 dan 6 atau 6 dan 5. Artinya, dadu pertama 5, dadu keduanya 6, atau dadu pertama 6, dadu keduanya 5. Maka banyak kemungkinan kejadian B atau NB-nya adalah 2. Lalu peluangnya adalah NA dibagi NS, di mana NS adalah banyaknya semua kemungkinan. Karena di sini dadunya ada 2, maka NS-nya adalah 6 pangkat 2 atau 36. Sekarang kita tentukan PA dan PB-nya. Peluang kejadian A atau PA-nya adalah NA dibagi NS, sama dengan 4/36. Peluang B-nya atau disebut PB adalah NB dibagi NS, sama dengan 2/36. Nah, sekarang kita perhatikan pada kejadian A dan kejadian B. Ada irisannya tidak? Atau ada yang sama tidak di antara kejadian A dan kejadian B? Di kejadian A, ada 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Kemudian B-nya ada 5, 6, 6, 5. Nah, di antara kedua itu kan pada beda angka-angkanya. Ternyata untuk A dan B ini tidak ada kejadian yang sama, maka tidak ada irisannya. Karena tidak ada irisannya, maka ini adalah kejadian saling lepas. Kita gunakan rumus saling lepas, yaitu peluang A atau B /PA ditambah PB. Di sini PA-nya yaitu 4/36 dan PB-nya adalah 2/36. Jadi peluang A atau B sama dengan 4/36 ditambah 2/36. Hasilnya adalah 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5 atau 11 adalah 1/6. Kesimpulannya, dari peluang kejadian majemuk sendiri memiliki manfaat loh. Ada beberapa manfaat peluang antara lain yaitu 1. Mengetahui ukuran atau besarnya kepastian atau ketidakpastian suatu peristiwa. Yang kedua, memperkirakan hal apa yang terjadi. Ketiga, digunakan di ilmu ekonomi. Keempat, digunakan dalam ilmu psikologi. Dan yang terakhir, meminimalisir kerugian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.